Baik, selamat siang. Jumpa lagi Sobat Batas semua dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan beruntung. Pergi belanja di pasar baru, jangan lupa membeli beras. Simak terus obrolan yang seru dalam Potas Ngobrol Bebas Tanpa Batas. Sobat Batas sekalian, siang hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dua tamu yang luar biasa, tamu istimewa. Beliau berdua ini menempuh jarak kurang lebih 3050 km dari pusat, dari ibu kota Jakarta sampai di batas negeri kita di Atambua ini, hanya untuk bisa berjumpa dengan kita. Supaya Sobat Batas tidak semakin penasaran, saya perkenalkan saja beliau berdua, tamu kita pada siang hari ini. Yang pertama di samping kanan saya langsung adalah Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Pak Askolani. Selamat siang Bapak. Siang. Selamat datang di Atambua. Kami senang sekali Bapak bisa ada di tengah-tengah kami. Yang berikutnya adalah Bapak Isa Rahma Tarwata. Bapak Isa Rahma Tarwata. Mohon maaf Pak kalau saya salah menyebutkan nama. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Begitu. Siap, selamat datang juga di Atambua. Terima kasih. Luar biasa Pak, menghadirkan satu dirjen itu buat kami udah luar biasa. Apalagi sekarang dua Pak. ini kalau katanya satu kurang, kalau dua cukup, tiga lumayan, empat sehat, lima sempurna. Jadi kehadiran Bapak berdua istimewa sekali buat kami Pak. Pak Dirjen berdua mungkin nanti saya akan menyapa Pak Askolani atau Pak Isa begitu Pak ya. Silakan. Jadi biar lebih akrab dan mungkin teman-teman Sobat Batas juga melihatnya lebih dekat begitu Pak. Saya akan bertanya pertama nih Pak, jadi ke Pak Askolani terlebih dahulu. Bagaimana Pak kesan pertama Bapak ketika pertama kali tiba di Atambua Pak? Alhamdulillah ini pertama kali bisa sampai di Atambua. Jadi ini sangat menarik ya, dan memang pengalaman yang tambahan yang khas, yang mungkin unik setelah kita berkunjung ke ujung-ujung perbatasan Indonesia di Papua, di Kalimantan, di Sumatera. Hari ini alhamdulillah bisa sampai Atambua, dan memang kita udah bermimpi dan merencanakan untuk bisa visiting di sini langsung, dan alhamdulillah bersama-sama dengan Pak Dirjen Anggaran, Pak Isa, kami bisa melihat langsung bagaimana pembangunan, bagaimana keunikan, bagaimana kecantikan bukan hanya Atambua tetapi wilayah Nusa Tenggara Timur yang mungkin selama ini tidak pernah diekspor secara luas, bagaimana keindahan dan kecantikan budaya, alamnya dan lain-lain. Interesting. Siap, terima kasih. Jadi Sobat Batas, Pak Askolani mengatakan bahwa beliau sangat interesting sekali lah dengan Atambua ini. Jadi kesannya sangat positif. Nah, ini kita baru dengarkan nih kesan dari Pak Askolani. Coba kita tanya bagaimana kesannya Pak Isa sendiri. Monggo Pak Isa, bagaimana kesannya ketika pertama kali menginjakkan kaki di Atambua ini Pak? Wow, luar biasa ya. Waktu diundang Pak Asko, kita jalan sama-sama. Ya, gitu. Kemana? Saya sudah membayangkan perbatasan, gitu ya. Jadi dan ternyata diajak ke Atambua. Buat saya suatu hal yang luar biasa. Saya memang ingin tahu bagaimana usaha Pak Jokowi ya menghidupkan perbatasan kita itu terwujud atau enggak gitu ya. Apalagi kan saya meneruskan Pak Asko juga di anggaran ya kan. Ini uang udah kita keluarkan, apakah kemudian kita melihat hasilnya atau tidak? Ternyata memang luar biasa ya, luar biasa. Tentu saya tidak pernah akan membandingkan Atambua dengan Jakarta. Tapi Atambua sebagaimana yang saya bayangkan dalam pikiran saya, ternyata jauh lebih bagus sekarang ya. Pikiran saya tadi adalah seperti waktu saya ke Kupang pertama kali Pak Asko, tahun 95-96. Daerah yang kering, tandus dan sebagainya. Tapi ternyata Atambua lebih hijau ya daripada Kupang ya. Bersyukurlah yang tinggal di Atambua. Kayaknya lebih baik di Atambua daripada di Kupang ya. Ya, teman-teman Sobat Batas bisa didengar sendiri ya. Apalagi teman-teman milenial di Bea Cukai Atambua ini, lebih enak di Atambua daripada di Kupang. Anda bisa menilai sendiri. Ya. Tapi paling tidak kesan dari kedua bapak kita ini bahwa luar biasa. Untuk Pak Asko Pak,
Kalau bea cukai itu di perbatasan, mungkin Sobat Batas sudah sering lah bersinggungan dengan bea cukai di PLBN. Tapi ketika mereka bertemu dengan bea cukai, anggaplah mereka bertemu anak-anaknya nih. Nah kali ini mereka bertemu dengan bapaknya begitu. Jadi mungkin Sobat Batas perlu tahu kira-kira strategi bea cukai untuk di perbatasan ini seperti apa, Pak? Yang pasti kita tahu ini posisi yang sangat strategis dan peran kita di Kepabeanan dan Cukai menjadi salah satu tugas kita. Satu, pertama untuk memberikan pelayanan ya, untuk pemasukan dan pengeluaran barang perbatasan kita khususnya di Atambua antara Indonesia dan Timur itu satu. Dari pelayanan itu kita yakin banyak aspek yang bisa kita dapatkan, aspek ekonomi, aspek sosial ya, baik Indonesia maupun juga counterpart kita negara sebelah. Dan kemudian kita tahu di perbatasan itu juga punya risiko. Kita tahu pemasukan barang harapan kita berjalan legal, tetapi kadang-kadang kita dicoba dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal. Nah, di sini kembali kita di Kepabeanan dan Cukai bukan hanya memberikan pelayanan, tapi kita juga konsisten mengawasin risiko-risiko yang dapat timbul, yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan juga efek yang negatif bagi kita. Nah, disinilah kemudian teman-teman bea cukai di Atambua alhamdulillah bisa mempunyai peran dalam juga pengawasan yang sangat penting dalam meningkatkan dan menunjukkan posisi kita di perbatasan Atambua khususnya. Dan yang ketiga tentunya kita tahu teman-teman di bea cukai juga punya peran untuk memberikan pelayanan dalam fasilitas ekonomi. Kita banyak tools yang kemudian bisa kita mainkan untuk kemudian kita mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dimungkinkan di Atambua dan di perbatasan, yang kemudian itu akan juga membangkitkan titik-titik ekonomi baru di sini. Kita punya fasilitas kepabeanan, event kita juga bersama pajak juga dimungkinkan untuk itu. Dan satu hal lagi yang juga mungkin saya lihat adalah peran kita adalah mendukung ekspor. Jadi kita bisa lihat salah satu tugas tambahan yang kita kolaborasikan dengan teman-teman di KMQ adalah kita mendukung UMKM untuk ekspor, dan kemudian bukan hanya UMKM, even juga investor, even juga pelaku usaha, kita sangat support untuk bisa ekspor lebih dan menghasilkan cadangan devisa dan juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin itu. Ya, terima kasih untuk paparannya yang luar biasa sekali. Jadi teman-teman Sobat Batas semua sudah tahu seperti apa strategi bea cukai di perbatasan ini. Jadi nggak hanya mengawasi, melayani, tapi kita juga memberikan fasilitas dan mendukung kemajuan perekonomian misalnya melalui UMKM. Baik, kita ke Pak Isa. Pak Isa, ini DJA itu kalau didengar oleh teman-teman di Sobat Batas ini, itu mungkin sudah sering Pak, DJA, apalagi Direktur Jenderal Anggaran, kalau menyebut anggaran itu orang langsung wow, gitu. Nah, tapi mereka mungkin belum terlalu familiar gitu. Jadi seperti kata pepatah, kalau nggak kenal nggak sayang Pak. Jadi kalau misalnya mereka sudah kenal, mereka akan jauh lebih sayang. Jadi mungkin kesempatan ini saya mungkin minta Pak Isa bisa memberitahukan sedikit bocoran seperti apa sih atau tugas fungsi daripada DJA itu Pak. Ya, sebetulnya memang wajar Ben kalau DJA tidak dikenal karena kita memang bukan yang ada di depan melayani masyarakat, apalagi tidak gitu. Jadi kami ini di rumah tangga kita itu di dapur, ya, di dapur mengolah apa yang dikehendaki oleh pemilik rumah. Pemilik rumah pengen rumahnya lebih bagus, pengen dapurnya selalu bisa menyediakan makanan gitu ya. Itu yang kami harus kelola dengan baik sehingga itu bisa kita lakukan. Nah, sama di sini kita ingin perbatasan kita masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya tidak tertinggal bila dibandingkan dengan yang ada di seberang sana misalnya gitu. Tentu kita harus memperhatikan bagaimana kita membuat aktivitas itu hidup di sekitar perbatasan. Bagaimana sekolah-sekolah tidak tertinggal dibanding dengan yang di seberang gitu.
Itu yang kemudian kita harus kemudian mampu merencanakan, mengalokasikan berapa ya yang kita butuhkan untuk membangun sekolah yang baik, untuk membangun pos lintas batas yang baik dan sebagainya. Itu yang harus disediakan, difikirkan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kita menyadari itu tidak bisa kita lakukan dalam satu waktu sekejap gitu ya. Kita harus merencanakannya selama beberapa tahun. Itu juga harus kita perhitungkan agar kapasitas kita, kemampuan kita untuk memastikan beberapa tahun ini benar-benar terlaksana itu terjadi. Nah, itu semua yang tentunya akan kita lakukan terkait dengan di daerah perbatasan. Tapi kalau kemudian untuk hal-hal yang lain, tentu kita berpikir tentang bagaimana kita ingin membangun satu industri yang lebih futuristik misalnya gitu. Tentu kita kemudian juga harus menyiapkan berapa investasi untuk itu. Bagaimana kita menyiapkan infrastrukturnya agar bisa terjadi dan sebagainya. Itu mungkin yang lebih general ya, bukan spesifik untuk perbatasan. Intinya, Ben, kami adalah unit yang kemudian mencoba memberikan isian terhadap rencana-rencana yang dimiliki oleh negara kita ini. Kita ingin perbatasan maju, kita ingin industrinya bernuansa masa depan dan sebagainya. Bagaimana kita membangunnya dengan dengan dana yang kita miliki ataupun yang akan kita miliki, itu yang kami lakukan perencanaannya. Berarti mungkin bisa dibilang ini Pak, Direktur Anggaran ini adalah yang langsung mengurusi APBN gitu ya? Ya. Oh betul. iya, jadi Sobat Batas ya sudah sering ikuti kan webinar, ikuti seminar yang dilakukan oleh Kemenkeu di Atambua ini, baik oleh Bea Cukai, oleh KPPN, oleh KPP tentang APBN. Nah, Direktur Jenderal Anggaran ini adalah yang langsung mengelola, yang sebagai manajernya untuk APBN. Ya. Nah, jadi mungkin Pak Isa mungkin sedikit menambahkan APBN, fungsi APBN untuk perbatasan ini seperti apa Pak? Jadi Ya. teman-teman lebih. Jadi tentunya dari APBN kita mengalokasikan dana ya, mengalokasikan dana berapa yang dipakai untuk membangun perbatasan, bagaimana yang digunakan untuk mensupport para punggawa negara kita di perbatasan dan sebagainya itu. Kemudian kita tentu juga menjaga agar kemudian kalau ada ketidakseimbangan ekonomi kadang-kadang membuat kita cenderung untuk mencari barang di sana atau orang sana mencari barang di sini. Itu ada keadaan yang dimana ada ketidakstabilan ya. Kita harus pikirkan bagaimana menjaga ketidakstabilan itu, apakah harganya harus dikelola dengan baik, dan untuk itu biasanya juga ada biayanya, ada ongkosnya. Itu hal-hal yang kita tentu juga harus pertimbangkan. Yang saya dengar tadi dari obrolan kita misalnya, orang-orang dari tetangga kita ini lebih senang belanja BBM di sini karena di sini lebih murah. Itu harusnya kita pikirkan bagaimana kita mengelola itu agar kemudian tidak terjadi kita memberikan subsidi katakanlah kepada tetangga kita ya. Kita mencoba mencarikan keseimbangannya. Itu harusnya kita pikirkan itu ya. Baik, itu Sobat Batas, bagaimana penjelasan dari Pak Isa terkait dengan APBN. Kita ke Pak Askolani. Jadi seperti kita tahu bersama Pak bahwa tagline-nya Bea Cukai itu Bea Cukai makin baik, artinya Bea Cukai terus berupaya untuk memperbaiki diri. Mungkin kami Sobat Batas semua di sini perlu mengetahui kira-kira highlight reform yang saat ini menjadi fokus Bea Cukai itu seperti apa Pak, supaya mereka juga bisa tahu bahwa ya memang Bea Cukai itu yang digaungkan itu bukan main-main, bukan kaleng-kaleng lah kalau istilah sekarang itu. Monggo Pak. Alhamdulillah, memang betul kita punya tagline Bea Cukai makin baik, tapi saya juga tambahkan Bea Cukai memberikan yang terbaik. Itu mungkin penekanan. Tapi tentunya yang penting itu adalah bukan slogan, tapi adalah action dan langkah nyata untuk membawa itu. Itu yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman sekalian di Bea dan Cukai. Sehingga dalam setahun ini teman-teman bisa melihat kita sudah punya strategi untuk bisa mewujudkan itu lebih nyata, lebih nendang dan lebih aktual dalam bentuk program reformasi kepemimpinan cukai berkelanjutan yang telah kita jalankan
sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan KMK, keputusan Menteri Keuangan tahun 2021 untuk menjadi pedoman. Dan untuk dipahami oleh kita semua, program reformasi ini yang berkelanjutan yang untuk menjadi pedoman kita jangka menengah, ini kita susun bersama-sama dengan semua pimpinan di Bea dan Cukai. Jadi kita mengajak semua pimpinan eselon 2, semua mulai baik di pusat maupun di kantor vertikal, kita ajak untuk mendesain ini strateginya. Basisnya adalah dari existing kondisi yang kita hadapin sekarang tahun 2021 dan bagaimana tadi kita bisa memberikan yang terbaik untuk jangka menengah dan jangka panjang. Dan alhamdulillah dengan desain bersama, koordinasi bersama, kita sudah bisa menetapkan PRKC yang mungkin teman-teman Bea Cukai juga sudah bisa memahami. PRKC itu ada 4 pilar yang kita perkuat. Satu adalah integritas dan SDM kita yang lebih baik. Yang kedua adalah pelayanan yang lebih meningkat, optimal. Yang ketiga dari sisi pengawasan kita yang juga semakin nyata dan konsisten. Dan yang keempat adalah dukungan kita untuk menghasilkan penerimaan dan dukungan kepada ekonomi yang lebih tinggi lagi. 4 pilar ini kemudian menjadi ini kita. Tetapi kemudian itu belum cukup. Kalau teman-teman mengikuti di 2022 kita juga memperkuat dengan mereview proses bisnis kita yang alhamdulillah dari desain bersama yang tadi juga sama polanya dengan mendesain PRKC, kita mencoba memperbaiki proses bisnis kita yang menjadi lebih simple, lebih mudah, tidak duplikasi, dan itu tentunya akan menguntungkan bagi pelaku usaha yang tentunya akan lebih akuntabel. Proses bisnis yang lebih baik ini kita tata baik dari sisi teknis, kepabeanan, fasilitas kepabeanan, event dari pengawasan, event dari kepatuhan internal, event dari audit, dari semua aspek kita perbaikin. Dan kemudian kita dengan proses bisnis yang baru, kita perkuat dengan IT yang saat ini kita lebih optimalkan. Sebab harapan kita paket proses bisnis yang baru itu didukung dengan IT yang lebih handal dan kemudian nyambung dengan proses bisnis ini. Ini menjadi backbone kita untuk menjadi implementasi di lapangan dengan strategi PRKC besar yang tadi kami sampaikan. Tapi itu belum cukup, bukan hanya substansi yang kita perkuat, teman-teman juga mungkin di sini mendengar, kita juga memperkuat dari sisi organisasi dan SDM. Ini sangat penting sebab ini menjadi modal kita untuk menjalankan tadi PRKC, modal kita untuk memperbaiki proses bisnis, membangun IT, kita juga harus memperkuat SDM kita. Di sini teman-teman sekalian, teman-teman Bea Cukai kita yang milenial dan kolonial, kita membuat guidance yang jelas bagaimana penataan SDM kita. Mulai kita mereview kembali ada 4 klaster daripada wilayah penugasan kita yang sebelumnya 3 kita buat 4. Nah, kemudian dengan klaster itu kemudian kita juga memperjelas bahwa untuk yang klaster 4 yang dia di daerah yang remote, maka jangka waktu untuk penugasan kita kasih guidance maksimal sekitar 3 tahun. Jadi selama ini mungkin teman-teman kita lihat, saya lihat teman-teman di Papua, di Jagoi Babang, di di Sabang, itu teman-teman muda kita, even di Atambua mungkin tidak membayangkan saya tugas di sana berapa lama sih tanpa ada kepastian waktu. Di sini kita pertegas bahwa untuk yang di area 4 itu kita harapkan maksimal bisa 3 tahun. Sehingga setelah 3 tahun mereka bisa ada kepastian untuk mutasi, di mana itu penting, apalagi saya lihat teman-teman muda, mereka harus melanjutkan pendidikan, mereka mungkin harus berkeluarga, sehingga bisa kemudian mempunyai pengalaman di tempat tadi terluar, tapi kemudian dia bisa mempunyai bayangan untuk maju. Itu satu. Termasuk juga di tempat yang lain kita bisa maksimalkan 4 tahun. Sehingga punya guidance yang jelas. Yang kedua adalah tour of duty. Kita pengen teman-teman yang biasa nanganin teknis kepabeanan bisa pindah fasilitas, bisa pindah ke pengawasan, bisa pindah ke KI, sehingga dia kemudian
dalam satu level yang sama, pas dia promosi dia akan bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Dan yang ketiga, kalau teman-teman lihat proses mutasi promosi juga kita buat clear dengan talent, sejalan dengan kebijakan di SDM di KMQ. Maka teman-teman kita ajak berlomba-lomba untuk memberikan kinerja yang terbaik. Kemudian dia bisa masuk talent. Kalau kemudian ada slot untuk promosi, maka dari talent inilah yang akan kita seleksi untuk memberikan hasil yang terbaik untuk penempatan promosi ke depan. Dan ini kita sampaikan transparan sehingga teman-teman semua juga clear, bisa membayangkan bagaimana kemudian kapasitasnya akan naik, kemudian juga dia punya kepastian untuk tugas, dia punya kepastian untuk ambil pendidikan, dia punya kepastian untuk berkeluarga. Dan harapan kita ini akan menjadi guidance yang menjalankan tadi proses bisnis kita, PRKC kita yang ke depan. Ini yang kita teman-teman sekalian sudah kita jalankan, kita tetapkan, dan sekarang sudah kita masukkan dalam IKU kita, dan kita udah punya planning 2022-2023 PRKC dan perbaikan proses bisnis IT SDM ini akan selesai. Memang ada masa transisi kita oleh banyak pegawai kita yang sudah kadung tugas lama di perbatasan di klaster 4 itu harus bertahap untuk kemudian kita bisa geser dan kemudian kita bisa keseimbangan. Teman-teman bisa mendapatkan pengalaman, tugas, dan exciting experience yang pandangan kami sangat mumpuni dan dibutuhkan oleh teman-teman sekalian di Bea dan Cukai. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman Sobat Batas sekalian sudah dengar sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Skolani. Biasanya kadang-kadang teman-teman itu berpikir kita di sini tuh dipikirkan nggak sih udah jauh dari ibu kota gitu ya. Ternyata hari ini Pak Skolani memberikan kepada kita clear ya bahwa Anda itu bertugas di perbatasan bukan dibiarkan begitu saja, Anda dipikirkan nasib Anda semua. Dan Bea Cukai ini sedang berusaha, memang tidak bisa sekalian karena kalau sekalian diputar sekaligus tentu kosong perbatasan gitu. Tapi nanti pada akhirnya semua akan mendapatkan bagiannya, dan yakinlah bahwa Anda semua diperhatikan dan yang pasti disayang. Baik, kita sebenarnya masih sangat ingin ngobrol lebih lama lagi, menggali lebih banyak lagi informasi dari Bapak kita berdua, Pak Isa dan Pak Skolani. Tetapi waktu jualah yang kemudian membatasi kita karena beliau berdua pun masih punya agenda-agenda lain yang harus dijalani. Jadi Sobat Batas, sebelum kita tutup, saya akan menanyakan kepada beliau berdua, kira-kira harapan beliau berdua untuk generasi muda, kaum milenial yang saat ini berada di perbatasan. Mungkin bisa digambarkan dalam satu kalimat begitu. Ya, saya mulai dari Pak Isa dulu. Wow, Pak. Apa ya? Saya berharap generasi muda di sini, khususnya yang Bea Cukai, akan bisa merasa bangga suatu saat nanti bahwa dia atau mereka telah memajukan Atambua ini. Wow, luar biasa. Mungkin ke Pak Skolani. Saya sangat bangga pertama kali bertemu langsung dengan teman-teman Bea Cukai Atambua. Pertama kali sampai, kita melihat bagaimana teman-teman muda sangat semangat, ceria, dan juga mempunyai inovasi dan kreativitas yang sangat tinggi. Dan catatan saya, kalau teman-teman lihat para pimpinan kita eselon 2 di Bea dan Cukai, semua punya pengalaman mendapatkan tugas di daerah-daerah yang tadi klaster 4. Sehingga kemudian mereka bisa kembali memimpin dari awal menjadi staf di sana, bisa menjadi pimpinan di sana. Sehingga kita punya harapan untuk teman-teman berlomba memberikan yang terbaik untuk institusi dan negara kita tercinta. Iya. Demikian Sobat Batas, harapan dari beliau berdua. Jadi Pak Isa mengatakan bahwa beliau sangat berharap bahwa suatu saat nanti kita ini yang saat ini bertugas di daerah, kita itu akan merasa bangga bahwa kita sudah ikut ambil bagian di dalam pembangunan perbatasan ini. Ya, sedangkan dari Pak Skolani tadi mengatakan bahwa jangan khawatir bahwa bukan hanya kita yang pernah di sini. Bahkan beliau-beliau saat ini menjadi pemimpin pun dulunya berawal dari daerah-daerah yang dalam tanda petik itu klaster 4, daerah remote, daerah minor, dan daerah-daerah rawan. Yaitu yang disampaikan oleh Pak Skolani. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau berdua ini menjadi semangat kita
untuk tetap bekerja dengan semangat terbaik sebagaimana tagline kita di Atambua ini, terdepan terbaik. Demikian Sobat Batas, diskusi kita, obrolan kita yang sangat seru pada siang hari ini. Saya percaya Anda semua belum puas, tetapi waktu Julai akhirnya memisahkan kita. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita akan berjumpa kembali. Terima kasih sekali lagi dari kami, dari Poltas Atambua, untuk Pak Isa dan Pak Asko yang sudah menjadi tamu istimewa kami di siang hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.